Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi alladzi anzala alaihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Fikih Muamalah, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-11. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu akad yang sifatnya sosial, ya, yang sifatnya ta'awun bainal muslimin, saling bantu antara muslim, yaitu akad qarad dan ariyah. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita dapat diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalishan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang qarad. Pengertian qardun secara etimologi, qardun merupakan bentuk masdar dari kata qarada yaqridu yang berarti al-qat'u atau memutuskan. Itu menurut bahasa. Secara terminologi atau menurut istilah yaitu huwal malul ladzi yu'tihi al-muqrid liyarudda mislahu ilaihi 'inda qudratihi alaihi. Harta yang diberikan oleh muqrid. Ya, muqrid ini orang yang memiliki harta kepada seseorang agar dikembalikan semisalnya kepadanya ketika harta itu sanggup dikembalikan oleh si peminjam. Ya, dari pengertian menurut istilah ini kita lihat di sana ada harta. Harta ini merupakan milik dari al-muqrid, ya, orang yang meminjamkan. Kemudian harta tersebut dipinjamkan kepada orang lain agar nantinya dikembalikan dengan semisalnya, mislahu, ketika dia sanggup mengembalikan, ya. Kapan dia sanggup mengembalikan? Jadi kalau dalam bahasa kitanya qarduni itu akad peminjaman, ya. Sedangkan akad al-qardu menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi al-qardu yang didefinisikan oleh kompilasi hukum ekonomi syariah ini lebih sifatnya praktisnya di kerjasama antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah, di mana nasabah meminjam sejumlah dana kepada LKS atau lembaga keuangan syariah dan nanti dikembalikan, ya, dibayarkan baik pembayaran itu secara tunai atau dengan cicilan, dan itu dalam jangka waktu tertentu. Hukum dan dalil hukum qarad, ya. Qardun hukumnya boleh, ya, karena di sana itu ada sifat ta'awun, ya, membantu orang lain, ya. Ketika orang lain tidak memiliki uang dipinjamkan, itu merupakan sesuatu yang boleh, bahkan ada sebagian ulama yang menganggap ini merupakan sunnah, ya. Dalilnya itu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, di sini Allah menyebutkan, ya, meminjami Allah ini bukan makna hakikinya, tapi minjami Allah ini yaitu dengan memberikan bantuan kepada orang lain dengan memberikan pinjaman. Berarti kita memberikan pinjaman kepada Allah. Nanti Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dalil dari sunnah kebolehan qarud ini yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Dinyatakan barang siapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim
dari kesusahan-kesusahan dunianya, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang mu'sir, orang yang sulit dalam bayar hutang, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi ketika seorang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, itu berarti apa? Dia melapangkan atau menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia. Nanti akan dibalasi, dia akan diberi kelapangan di akhirat. Begitu juga ketika seorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan orang lain tersebut belum bisa membayarnya, dan dia memberikan kelapangan, maka Allah akan memberikan kemudahan juga bagi hidup dia di dunia dan akhirat. Jadi secara otomatis hadis riwayat Muslim ini menyatakan kebolehan, bahkan dianjurkan ya untuk ta'awun, saling tolong-menolong dengan memberikan pinjaman dan dengan menunggu orang yang meminjam sampai dia bisa membayar hutangnya. Rukun qarad, ya, ini ada 3 rukun qarad ya. Yang pertama sighah, ya sighah ini artinya ijab dan kabul ya. Ya, jadi ijab dan kabul ini keduanya itu ya harus menunjukkan lafal yang menunjukkan kerelaan, ya kerelaan taradi ya, suka sama suka. Jadi yang meminjamkan dan yang meminjam itu sama-sama ridho ya. Seperti perkataan orang yang meminjamkan al-muqrid ya, saya pinjamkan uang saya segini. Dijawab oleh al-muqtaridnya, orang yang meminjamnya, saya terima uangnya sejumlah, itu lafal ijab dan kabul. Syaratnya harus menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Rukun qarad yang kedua yaitu akidah ini. Akidah ini itu dua orang yang melakukan akad qarad. Ya. Yang pertama itu pemberi hutang yang disilakan dengan al-muqrid, dan yang kedua dan yang menghutang yaitu al-muqtarid. Apa syaratnya? Syaratnya keduanya harus baligh. Berarti anak kecil nggak boleh melakukan transaksi pinjam-meminjam. Terus berakal sehat. Ya, berakal sehat. Berarti orang gila tidak boleh melakukan akad qarad. Dan rasyid, pandai. Ya, pandai ini maksudnya cerdik, bisa dia membedakan yang baik dan buruk. Jadi walaupun seseorang sudah baligh dan walaupun dia sudah berakal, dalam artian tidak gila, tapi dia tidak cerdas, tidak cakap dia, maka dia tetap tidak bisa melakukan akad pinjam-meminjam. Kenapa? Karena akad pinjam-meminjam sifatnya akad amanah. Ya, amanah dalam mengembalikan uang atau materi yang dia pinjam. Terus rukun qarad yang ketiga yaitu mal, harta yang dipinjamkan. Adapun syarat harta yang dipinjamkan, yang pertama, harta yang diutangkan berupa harta miliknya. Jadi seorang tidak boleh meminjamkan harta yang bukan menjadi miliknya. Harta yang diutangkan berupa benda tidak sah menghutangkan manfaat atau jasa. Ya, jadi benda di sini diartikan uang itu juga termasuk dalam materi ya atau benda. Ya, jadi kalau seorang menghutangkan manfaat atau jasa itu tidak boleh. Harta yang diutangkan diketahui kadarnya ya, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Ya, berapa jumlah uang yang dipinjamkan itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, jadi kalau ada seorang minjamkan uang pada seorang dan itu dimasukkan ke dalam amplop dan orang yang meminjam tidak mengetahui jumlahnya, itu berarti tidak sah akad pinjam-meminjamnya. Terus kelebihan pada pengembalian qarad. Jika pemberi pinjaman mensyaratkan untuk melebihkan pada waktu pengembalian atau meminta tambahan ketika terjadi penangguhan pembayaran, maka yang demikian tidak boleh atau haram. Sebab praktik demikian termasuk kepada riba. Ya, riba yang sebagaimana sudah dipahami sebelumnya, itu termasuk riba nasi'ah. Ya, ketika seorang menyatakan kepada al-muqtarid, orang yang meminjam, ketika kamu tidak bisa membayar hutang saya tambah waktunya dengan penambahan pembayaran, itu termasuk riba nasi'ah, penambahan manfaat dengan perpanjangan waktu. Begitu juga ketika yang pemberi pinjaman atau mukridnya mensyaratkan agar
orang yang meminjam melebihkan pas membayarnya. Nah, pada waktu membayarnya itu juga tidak boleh. Sesuai dengan kaidah fikih, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengalir manfaat maka adalah riba. Ya. Namun, jika peminjam mengembalikan pinjamannya dengan cara melebihkan tanpa dipersyaratkan sebelumnya, ia melakukan yang demikian sebagai bentuk terima kasihnya, maka yang demikian boleh. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kana li ala Rasulillahi haqqun faqadani wa zadani." Jadi apa kata Jabir bin Abdullah? Rasulullah SAW berhutang kepadaku. Ya, ketika beliau membayarkan, beliau melebihkannya pembayaran. Nah, jadi ketika Rasulullah berhutang kepada Jabir bin Abdullah dan Rasulullah melebihkan ketika pembayarannya, itu dibolehkan. Ya, kenapa? Karena yang melakukan sendiri Rasulullah. Ini dengan ketentuan apa? Kelebihan itu bukan sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memberikan hutang, tetapi atas keinginan sendiri orang yang meminjam dalam rangka apa? Sebagai bentuk terima kasihnya. Lanjutkan, meminjam uang dari bank konvensional. Bagaimana pandangan hukum Islam? Ya, sebelumnya kita akan bahas apa itu bank konvensional atau bank non-Islam ya. Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Ya, contohnya bank BNI, BRI, dan BCA. Jadi, bank konvensional ini tujuan utamanya itu menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah. Kemudian dana tersebut diinvestasikan kepada nasabah lainnya yang dalam bentuk usaha yang produktif. Nanti dari penanam modal atau dari orang yang minjam uang kepada bank konvensional, bank akan mengenakan bunga yang dibayar per bulan. Okay. Meminjam uang ke bank konvensional. Ketika seseorang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu, oleh bank dia diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia harus mengembalikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Tambahan ini disebut dengan bunga bank. Ya. Jadi ketika seorang minjam uang ke bank untuk investasi misalnya ya, atau untuk kebutuhan lainnya, dia pinjam misalnya 100 juta, nanti akan ada kesepakatan. Uang 100 juta ini dikembalikan dalam jangka waktu berapa tahun dan akan dibagi berapa persentase bunga yang dibayar kepada bank. Perbedaan pendapat ulama dalam hukum bunga bank. Ya, coba kita lihat terlebih dahulu perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, Abu Zahrah dan beberapa ulama lainnya menyebutkan bahwasanya bunga bank itu merupakan riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah? Tadi riba yang penambahan bunga dengan penambahan waktu. Ya, jadi kalau kita lihat transaksi peminjaman di bank, ketika seseorang meminjam dalam jumlah tertentu, ketika dia membayarkan, semakin lama dia membayar maka bunganya akan semakin besar. Ya, nah, itu menurut Abu Zahra itu riba nasi'ah dan mutlak hukumnya haram. Berarti konsekuensinya tidak boleh berhubungan dengan bunga bank kecuali dalam keadaan darurat. Ya, jadi kalau benar-benar tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang ya untuk kebutuhannya atau untuk hal yang darurat sifatnya, maka itu dibolehkan. Tapi berbeda dengan Dr. Yusuf Qardawi, tetap mengharamkan walaupun dalam keadaan darurat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Mustafa Zarqa mengatakan riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat konsumtif. Ya, konsumtif ini maksudnya ketika seseorang meminjam uang ke bank itu hanya untuk konsumsi dia, tidak untuk sifatnya produktif. Produktif ini rente yang disilakannya ya. Kalau seseorang meminjam uang ke bank yang sifatnya produktif,
yaitu untuk dia investasikan dalam usaha, maka itu hukumnya menurut Mustafa Zarqa tidak haram. Oke. Pendapat yang ketiga, Hasan dari Persis mengatakan, bunga bank yang berlaku di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Jadi dia memahami ayat surah Al-Imran ayat 130 ini secara zahir lafalnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba secara berlipat ganda adhafan mudha'afah. Jadi menurut dia Hasan ini, ketika riba yang diterapkan di bunga bank yang ada di bank itu tidak berlipat ganda, maka itu tidak termasuk riba yang diharamkan. Ya. Terus pendapat yang keempat, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwasanya bunga bank merupakan perkara syubhat yang belum jelas keharamannya. Ya. Kenapa? Karena belum diketahui apakah ada unsur pemerasan di sana. Ya, ketika seseorang meminjam ke bank, belum diketahui apakah dia merasa diperas ketika dia mengembalikan sejumlah uang dan juga dengan tambahan bunganya. Jadi itu dari fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan pendapat Syekh Al-Azhar itu Said Tantawi dan juga dikuatkan oleh Rashid Ridho dalam Tafsir Al-Manar. Disebutkan di sini nih. Deposit berjangka di bank yang ditetapkan besar persentasenya terlebih dahulu tidak haram dalam Islam. Ya. Fatwa ini juga disampaikan oleh Rashid Ridho dalam Tafsir Al-Manarnya. Tidak termasuk riba seseorang yang memberikan kepada orang lain uang untuk diinvestasikan sambil menentukan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Ya, karena transaksi semacam ini menguntungkan bagi pemilik dan pengelola modal. Ya, adapun riba yang diharamkan itu yang merugikan salah satu pihak tanpa alasan serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha. Jadi menurut Syekh Al-Azhar, Said Tantawi dan Rashid Ridho ini, ketika seseorang menginvestasikan dananya di bank yang dalam bentuk deposit, itu kan uangnya tertahan di bank dalam jangka waktu yang lama, karena deposit itu ada jangka waktunya 5 tahun, 10 tahun. Dan uang dia yang dia tanam di bank itu akan memberikan keuntungan bagi orang yang mau membuka usaha sedangkan dia tidak memiliki dana. Jadi pengelola modal. Ya, jadi menurutnya karena itu sifatnya menguntungkan bagi pemilik dana, dia mendapatkan keuntungan di mana uangnya bisa dijalankan dan dia mendapatkan persentase bunga karena uangnya tertahan di bank selama bertahun-tahun. Begitu juga pengelola modal, orang yang meminjam uang ke bank untuk menginvestasikannya dalam sebuah usaha tertentu, dia diuntungkan dengan sistem bank ini. Jadi menurut saya Tantawi dan Rashid Ridho ini sifatnya akad yang saling menguntungkan. Ya, menguntungkan bagi yang pemilik modal dan menguntungkan bagi yang pengelola modal, yang peminjam. Nah, jadi sana hukumnya tidak haram. Ya. Yang haram itu yang ketika apa? Riba diharamkan ketika merugikan salah satu pihak. Ya, serta menguntungkan pihak yang lain. Ariyah. Apa ini maksud dengan ariyah? Secara etimologi, ariyah diambil dari kata aroh yang berarti datang dan pergi. Ya. Secara terminologi atau istilah, diartikan dengan i'ta'u iznin liintifa'in alal mali al-mu'ayyan biduni al-muqabil. Jadi memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil manfaat sebuah barang tanpa adanya imbalan. Ya. Jadi kalau qard tadi meminjamkan uang, kalau ariyah ini kita lihat dari pengertiannya apa? Kita memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil manfaat sebuah barang. Berarti yang dipinjamkan itu bukan bernilai uang, tapi berupa barang. Al-mal mu'ayyan, berupa barang, dan itu bidunil muqabil, tanpa ada imbalan. Dalam artian sederhana, ariyah adalah menyerahkan sebuah wujud benda untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan. Ya. Misalnya seorang memiliki mobil dan tetangganya membutuhkan transportasi pada hari itu, dia pinjamkan. Dan itu tanpa imbalan. Itu yang dinamakan dengan ariyah.
Hukum dan dalil hukum ariyah. Ariyah merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam. Ya, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, ariyah termasuk akad tolong-menolong, ta'awun ya, yang itu disunahkan, dianjurkan dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Selanjutnya, hadis riwayat Bukhari, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi dari ayat terlihat bahwasanya ada perintah untuk saling tolong-menolong. Dan ariyah meminjamkan sebuah benda kepada orang yang membutuhkan itu merupakan bentuk tolong-menolong yang diperintahkan dalam Islam. Itu kenapa Wahbah Zuhaili mengatakan hukumnya sunnah. Begitu juga Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Berarti di sini merupakan pujian bagi orang yang membantu saudaranya. Kalau berupa pujian berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya rukun aliyah. Rukun aliyah ada 4. Yang pertama al-mu'ir. Siapa al-mu'ir itu? Al-mu'iru orang yang meminjamkan. Ya. Al-musta'ir orang yang meminjam. Ya, kalau al-mu'ir orang yang meminjamkan berarti orang yang memiliki benda. Kalau musta'ir orang yang meminjamnya ya. Al-mu'ar ini yaitu barang yang dipinjam. Ya. Selanjutnya sigoh. Sigoh ini lafal yang menunjukkan terjadinya pinjam meminjam atau ijab dan kabul. Seperti perkataan al-mu'ir yang pemilik barang, saya pinjamkan mobil saya sehari kepadamu. Seperti itu. Al-musta'ir berarti dia menjawab, ya saya terima atau saya pinjam mobilnya selama sehari. Selanjutnya, syarat ariyah. Syarat yang pertama, orang yang meminjamkan barang adalah orang yang cakap hukum. Ya, cakap hukum ini berarti dia dihukumi balik dan berakal. Balik berarti dia tidak anak-anak, berakal tidak gila. Ya. Dan juga rasyid, dia cerdas. Kenapa? Kenapa disyaratkan orang yang meminjamkan barang harus orang yang cakap hukum? Karena ariyah ini sifatnya akad amanah ya, amanah dalam mengembalikan barang yang akan dipinjamkan. Terus barang yang dipinjamkan memiliki manfaat yang tidak menghilangkan hakikat atau zat benda tersebut. Ya. Jadi ketika al-musta'ir meminjam barang kepada al-mu'ir, ketika dia memanfaatkan barang tersebut, pemanfaatan tersebut tidak boleh menghabiskan benda tersebut. Ya. Seperti mobil dipinjam, itu kan tidak menghabiskan mobilnya. Tetapi ketika seseorang meminjam barang kepada orang lain dan ketika dia memanfaatkan barang tersebut ternyata barangnya menjadi habis, itu tidak sah aliyahnya. Selanjutnya, barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Ketika sudah sepakat melakukan akad aliyah, maka yang si peminjamnya sudah harus bisa langsung memanfaatkan bendanya. Manfaat yang digunakan adalah manfaat yang dibolehkan dalam Islam. Seperti minjam mobil untuk alat transportasi dalam hal-hal yang dibolehkan oleh syariah. Tapi ketika seseorang meminjam mobil untuk melakukan hal maksiat, contohnya mengedarkan narkoba, aliyahnya tetap sah, tetapi orang yang meminjamnya dikenakan dosa karena menyalahgunakan al-mu'ar, barang yang dia pinjam. Terus pembagian aliyah. Ya. Sini nih, coba lihat, Umi terjemahkan aja ya. Aliyah itu terbagi 2, aliyah mutlaqah dan aliyah muqayyadah. Tanqasimul i'arah ila qismaini bina'an 'ala syurut wal quyud allati yatimmu tawsiquha aw al-ittifaq 'alaiha inda insya'il 'aqd. Jadi sini dikatakan i'arah tersebut atau aliyah tersebut terbagi kepada 2 berdasarkan apa? Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disebutkan ketika akad. Yang pertama aliyah mutlaqah atau i'arah mutlaqah, yaitu isti'anatul asya bitamalluki manfaatiha. Jadi
meminjam sesuatu dengan memiliki manfaatnya. Wa'adamu bayanil kaifiyah allati yatimu isti'mal mal al-musta'ar biha. Jadi seorang meminjamkan sesuatu, meminjamkan manfaat kepada orang lain tanpa menjelaskan bagaimana cara menggunakan barang tersebut. Ya. Waman huwa alladhi sayasta'milul mal, dan tanpa menentukan siapa yang akan menggunakan benda tersebut. Wa yajhalul mu'ir maka al-isti'mal wal mudah. Dan orang yang meminjamkan dia tidak tahu di mana benda tersebut akan dia gunakan dan masanya. Contohnya peminjaman mobil ya. Si A meminjamkan mobil kepada si B, itu ketika adanya mutlaqah, orang yang meminjamkan itu tidak tahu mobilnya itu akan dibawa ke mana dan berapa lama, itu dia tidak tahu. Ya. Wahuna, dan di sini yasihu lil musta'ir isti'mal al-aliyah wa ka'annahu malikuha. Dan dalam posisi aliyah mutlaqah ini, orang yang meminjam itu boleh menggunakan barang yang dia pinjam itu seolah dia menjadi miliknya. Tapi apa? Dengan ketentuan sesuai dengan uruf. Sesuai dengan uruf berarti walaupun aliyahnya itu sifatnya mutlak tanpa ditentukan, kamu menggunakan mobil saya ini seperti ini selama ini dan di tempat ini, tanpa ada ketentuan itu. Walaupun tanpa ada ketentuan, dia harus menggunakan barang yang dia pinjam itu sesuai dengan uruf, yaitu dengan menggunakannya dengan layak, dengan baik, tanpa merusak barang. Yang kedua, aliyah muqayyadah. Apa yang dimaksud dengan aliyah muqayyadah ini? Dia kebalikan dari aliyah mutlaqah. Ketika aliyah mutlaqah itu tidak disebutkan syarat-syarat dalam peminjaman. Kalau aliyah muqayyadah ini ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang meminjam. Tamma fiha tahdidu kaifiyah isti'malil mal al-musta'ar. Jadi akarnya sempurna ketika orang yang memiliki barang menyebutkan, kamu menggunakan mobil ini harus baik seperti ini, harus dicuci 2 kali sehari misalnya, atau 2 kali seminggu misalnya kan. Wa syakhsul ladzi sayasta'miluhu, dan dia menentukan orang yang akan menggunakan barangnya. Mobil saya ini enggak boleh dipakai oleh sini ya. Ma'rifati makan isti'mal wa muddati, dan dia mengetahui di mana mobilnya akan dipakai dan berapa lama mobilnya akan dipakai. Wa 'alal musta'ir mura'atul quyud al-muttafaq 'alaiha fil 'aqdi, dan orang yang meminjam harus memenuhi ketentuan yang syarat yang ditetapkan oleh al-mu'ir. Ya. Jadi itu aliyah muqayyadah. Dia aliyah muqayyadah ini di dalam penyerahan, di dalam akad i'arah itu, orang yang memiliki barang itu menentukan syarat penggunaan barangnya. Dan juga dia mengetahui barangnya ini dia gunakan untuk apa dan di mana akan digunakan dan berapa lama akan digunakan. Jadi demikianlah penjelasan ini tentang akad yang dalam fikih muamalah yang sifatnya sosial, itu ta'awun ya, saling membantu-bantu, itu akad qard, peminjaman. Tapi qard ini lebih sifatnya peminjam dalam bentuk materi ya, atau uang. Kalau ya peminjam dalam bentuk barang. Ya, silahkan didiskusikan di grup, jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Umi tutup penjelasan hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.